kondisi luar kita ya, apapun itu, karena apapun pokoknya ya, itu berarti kita mesti menjadi budak pikiran dan perasaan kita ya. Kita belum menjadi pemimpin atas diri kita sendiri, kita belum menjadi tuan, penguasa atas tubuh pikiran dan perasaan kita sendiri ya. Remote control, kita akan belajar tentang remote control. Jadi kalau seperti ini Anda nggak nyaman, berarti remote control hidup Anda serahkan pada kursi. Pelan-pelan ya, ini baru kursi. Belum lagi nanti kalau Anda ketemu orang, mungkin dipanggil bos, ada kan bos yang terus ngomongnya atau temen gitu ya. Kamu gimana sih? Pokoknya pakai otak dong. Kumpul dulu sih kamu. Bego. Wah, ada nggak gitu? Kalau Anda nggak paham, bisa marah nggak nih? Kalau ada orang ngomong gitu di depan Anda, mana kamu? Bego, dasar bego, monyet, babi, ngepek, yo, keluar semua. Marah nggak Anda? Nah, ini kebanyakan, ini yang membuat kenapa kita kok seret terus? Kenapa? Sini salah satunya, kita sering uring-uringan, marah-marah terus tadi ya. Karena sesungguhnya kata-kata itu sifatnya netral. Nanti kita akan kupas sini. Kursi ini nggak bisa ngomong aja udah marah, apalagi orang bisa ngomong. Bisa buat Anda kesel, bisa buat Anda nyaman. Nah, sebetulnya apa saya mau tanya? Happy nggak happy itu siapa yang memilih dan memutuskan untuk merasa bahagia? Benar. Saya tanya lagi, sekarang siapa yang merasa happy ngeliat ini? Siapa merasa nyaman? Ibu nyaman nggak Bu? Masih nggak nyaman. Artinya apa? Padahal nanti saya tanya, siapa memilih dan memutuskan untuk kita merasa happy dan bahagia? Siapa? Benar. Ntar ada temennya aja atau tetangga gitu ya, kita lewat terus nggak ngomong, cuma matanya nggak enak. Kenapa itu ya? Kita terus singgung marah-marah juga. Bisa nggak gitu? Ini ibu biasanya paling mudah banget ya. Cuma matanya cuma lihat gitu doang sudah langsung oh pasti dia gini macam-macam, didramatisir karuan. Ya. Ini awal dari penderitaan dan banyaknya penyakit psikosomatis. Ya ingat ya, 90% hasil penelitian Harvard University yang terbaru, penderita kanker ya, orang-orang penderita kanker ya, adalah orang-orang yang kelihatannya sabar, awas hati-hati. Dalam tanda kutip kelihatannya sabar. Bukan orang-orang sabar. Orang sabar itu kayak gini-gini kan happy. Jadi bukan terus gini sabar itu bukan marah. Sabar. Ya Pak, sabar. Itu bukan sabar namanya. Itu menahan amarah. Dan inilah sumber malah petaka kesehatan banyak manusia di muka manusia. Karena kalau mending marah, keluarkan marah aja itu jauh lebih baik. Ya. Kalau Anda nggak mau ini teriak di kamar, teriak itu jauh lebih baik. Keluar emosi ini, energi yang negatif ini keluar. Tapi kalau saya mana sama bos, tapi dibatin terus dibatin. Ya sudah, apa? Terima aja. Gimana kamu terima? Satu bos. Ini jadi masalah. Ya, saya dari dulu nggak tahu sampai direksi komisaris gitu. Kayaknya kamu tuh kok nggak pernah ada punya masalah. Loh, masalah selalu ada Pak. Ya. Kalau saya sering korupsi, kadang nggak pergi, ada. Ya tinggal dipecat aja kan masalah selesai. Ya, nggak perlu terus kita dendam, dipanggil polisi, maksudnya nggak pernah. Kalau saya beberapa orang yang pernah pergi pas saya nggak pernah saya masukin polisi, berarti apa? Saya marah itu, berarti saya dendam, berarti saya memang sampai ingin melampiaskan melihat orang lain di penjara suka seneng happy, bukan, ya itu ujungnya nanti kita nyesel sendiri dan itu saya nggak mau. Justru bagaimana kita bisa menerima kehidupan ini apa adanya, ya kadang sukses, kadang berhasil, kadang untung, kadang rugi, kadang ada karyawan yang loyal, ada juga yang berikan, itu biasa aja semuanya, ya itu bagian dari kehidupan ini. Ya. Nah kembali lagi, ya kata-kata itu netral sifatnya. Jadi kalau misalkan, ya, misalkan ada orang ngomong, gimana lu, babi lu, monyet lu, anjing lu, biasanya orang pasti marah sama, betul nggak? Di jalanan kalau kita naik motor, naik mobil, disempet, ya saya sering itu mobil saya itu kata spion tua di belakang tua, itu enak aja itu. Ya. Udah nabrak pun masih ngomong lagi, mana lu Pak anjing gitu. Dia kan nabrak gitu, tapi dia dibukain misalkan anjing. Alhamdulillah. Terima kasih saya.
alhamdulillah bener nggak Pak? Ya alhamdulillahnya apa? Ya artinya pagi-pagi ya kita bisa melihat ada seseorang yang seperti itu dan kita belajar sesuatu. Ya itu guru kita. Ya. Bahwa apa yang dicari? Ya mungkin orang ini juga mungkin guru-guru mana kita nggak pernah tahu. Tapi tetap kalau kita anjing, oh lu monyet gitu kan? Makin binatang keluar semua. Ini yang akhirnya orang masuk penjara saling bunuh-bunuhan Pak. Ya itu. Nah kata-kata itu netral sifatnya. Semuanya tergantung kita yang memberikan makna, memberikan label, memberikan arti. Ya. Nah, kan pasti kalau baru kata-kata gini aja marah ya. Biasanya orang mungkin dia diem, diam aja. Nggak begitu, tapi dia sudah terasosiasi menjadi anjing. Biar terserah dia ngomong. Tapi kita sebenarnya udah merasa jadi anjing, sama anjing. Atau terserah lah, kita ngedekin juga. Tapi kita udah sebetulnya merasa udah tersinggung gitu. Apa menjadi anjing juga. Ya. Yang lebih parah lagi nggak ngomong nggak apa, diam aja. Ya. Diam aja. Tapi sebenarnya marah juga. Dia udah merasa dirinya, saya tahu nggak anjing gitu ya. Ya, ini yang jadi masalah juga ya. Jadi salah kalau anda jadi pimpinan ada main itu diem aja gitu ya. Bener tuh loh dia sabar ya. Kelihatan sabar. Jadi kalau baju kesabaran dibuka itu ada kemarahan yang terpendam ya, ada kekecewaan, sakit hati dan semuanya itu. Ini jadi masalah sakit-sakit yang stroke, diabetes, jantung, macam-macam itu ya. Tumor, kanker, ini semuanya ya. 90% orang masuk rumah sakit itu karena psikosomatis, 10%-nya karena bakteri, kuman, kecelakaan dan lain sebagainya. Ya, psikosomatis. Psikosomatis adalah gangguan mental emosional. Ya, ada sering uring-uringan segala macam itu. Nah makanya kenapa kita selalu happy? Dan ternyata happy ini adalah kunci utamanya. Ya, coba. Siapa merasa bahagia hari ini? Angkat tangan. Coba tahu. Siapa merasa bahagia hari ini? Siapa bahagia hari ini? Siapa? Ayo. Ternyata caranya nggak ada bahagia nih. Cuma beberapa orang nih, bener nih. Nggak ada bahagia. Saya mau tanya, kalau nggak angkat tangan berarti nggak bahagia. Ibu nggak bahagia? Oh bahagia. Kau nggak angkat tangan Bu? Oh udah. Coba saya beritahu, siapa yang merasa nggak bahagia hari ini? Nggak ada ngaku ini. Ini saya nggak terima nih kalau sudah ganti-ganti cacat seperti ini nggak berasa happy. Keren-keren semua nih ya. Saya pernah tanya nih beberapa orang, saya tanya, ibu kenapa nggak bahagia tuh? Ya, saya soalnya banyak sih Pak yang belum saya capai, banyak yang impian saya, tujuan saya belum tercapai. Terus kenapa ibu nggak bahagia? Ya kan tadi Pak, belum banyak yang bisa saya dapatkan, impian saya masih banyak yang harus ini semuanya masih belum Pak. Nah terus kalau itu nggak tercapai, sampai kapan ibu nggak merasa bahagia? Pertanyaan saya, sampai kapan kita menjadi pribadi seperti ini? Bahagia itu dikasih sarannya macam-macam. Saya akan bahagia kalau bla 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 bla. Saya akan bahagia jika bla 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 bla. Saya akan bahagia bila bla 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 bla. Bahagianya dikasih sarannya macam-macam, banyak sekali. Ini awal penderitaan kita. Ya, kita akhirnya sulit sekali untuk merasa bahagia. Sehingga kita mengejar kebahagiaan, kita mencari kebahagiaan kemana-mana. Ya. Padahal bahagia itu bukan untuk dikejar-kejar, dicari, cukup dirasakan. Ya. Nanti kita akan belajar bersama. Nah, efektivitas daripada pencapaian tujuan, impian, target, goal apapun itu, ya ternyata jauh lebih cepat tercapai. Ini hasil pengalaman saya. Dengan apa? Dengan perasaan bahagia. Jadi begini, saya ya dengan bahagia saya akan mencapai tujuan hidup saya. Dengan bahagia saya akan meraih impian hidup saya. Dengan bahagia saya akan menuju impian saya. Ini yang membuat ternyata impian-impian itu lebih cepat dan bisa kita capai. Bukan terus kita berat, nggak semangat, malas. Punya impian tapi kita masih jauh. Tahan dulu, belum saatnya bahagia. Sampai kapan Anda menjadi pribadi seperti ini? Saya dari dulu sekarang happy terus. Iya happy, nggak pernah susah. Loh, saya ada pernah pertanyaan gini. Emang nggak pernah ini mengalami? Saya pernah ditinggal orang tua saya nangis lah. Wajar nggak nangis?
wajar manusiawi. Ya nggak manusiawi dalam larut dalam kesedihan yang terlalu lama. Ya. 1 bulan ditinggal ibu saya, sebulan berikutnya bapak saya. Loh, nangis lagi saya juga. Habis itu belum lama anak keempat saya. Jadi kalau saya bilang diuji, nggak pernah, Pak sih nggak pernah merasa kehilangan orang-orang yang cinta. Lu siapa bilang? Tapi bagaimana kita bertanggung jawab pada kehidupan kita sendiri bahwa hidup ini harus terus dilanjutkan dan banyak orang yang di luar sana menunggu ya kebermaknaan diri kita. Ya. Jadi jangan sampai terus remote control kita lepas lagi. Nih tentang remote control lagi, ya. Jadi bahagia itulah energi yang membuat seseorang luar biasa. Coba Anda rasakan, kalau Anda bekerja dengan semangat dengan dibandingkan enggak semangat, kira-kira pekerjaan Anda jauh lebih rapi mana? Lebih cepat mana? Itu udah jelas kan bedanya kan ya. Jadi makanya kalau Anda terus punya impian, ya, terus Anda kasih nanti baru bahagianya nanti gitu. Justru semakin enggak tercapai, semakin lama. Jadi bahagianya mulai sekarang. Jadi dibayangin senengnya, ya, dirasakan senengnya, bukan cuma dibayangin. Dibayangin itu berarti visualisasi. Kalau dirasakan itu sensualisasi, bukan cuma di sini tapi sudah rasa di situ. Contohnya dulu gini, waktu saya dipanggil, waktu saya masih kuliah dipanggil sama supervisor, gitu. Panggil meja terus dikasih pengarahan, saya tuh seneng gitu, senyum, senyum. Saya nggak, kadang-kadang nggak dengar suaranya dia apa ngomong apa, nggak penting. Saya sedang bayang, melihat saya ngeliat saya itu lagi ngomongin ngasih tahu gitu. Jadi itu kan gila kadang-kadang. Itulah sensualisasi, ya. Waktu itu saya jadi office boy, manajernya lagi ngasih pengarahan, saya nganterin minuman, ya kasih kopi, ada pesen teh gitu. Itu saya senang gitu, saya melihat saya sedang mimpin apa. Itulah sensualisasi. Ya, ini beda ya. Bukan saya visualisasi Anda bayangkan, bukan, merasakan sudah mengalami, mendapatkan. Bahkan sebelum saya sampai ke Eropa kemana-mana ya, saya pertama kali ke luar negeri saya harus ke Mekah. Saya harus ke Mekah. Saya sholat depan Ka'bah, ini saya karena saya Islam. Jarak 1 meter saya akan sholat jujur. Tahun sekian. Dan alhamdulillah, karena sensualisasinya saya sangat kuat sekali. Saya merasakan betul-betul nyata. Dan saya nyampe di sana, saya langsung sujud cukup sholat 2 rakaat. Padahal itu di depan Ka'bah ya, tahu itu orang sulit sekali. Ya, ramai pada dan saya nggak peduli apa, saya langsung sujud. Nggak ada yang ganggu saya sama sekali. Pada saat salam selesai, saya baru tabrakin orang. Pada saat saya sholat itu, saya sujudnya, rukuknya nggak ada yang nyenggol. Saya nggak tahu itu keajaiban apa. Termasuk saya mencium wajah aspal segala macam itu sama istri. Saya bilang, nanti sulit didorong-dorong. Enggak, saya bukan begitu. Saya menikmati dengan senyum-nyaman. Saya akan cium dan peluk selama-lamanya. Bisa nggak kita mencoba skenario ini? Bisa nggak? Ada 2 hal penting ya. Jika Anda tidak membuat skenario hidup, maka Anda siap menjadi bagian dari skenario hidup orang lain dan alam semesta. Jadi buatlah skenario hidup Anda. Ya. Dari samudera kemungkinan yang luar biasa yang diberikan pada Tuhan ini. Ya, kembali lagi ke sini. Ya. Jadi kalau ada orang ngomong monyet tuh, jangan monyet, gitu ya. Jangan langsung marah gitu ya. Anda langsung masa terasosiasi langsung jadi monyet gitu ya. Ya jangan terus juga diam, tapi ada juga tetap aja ada merasa jadi monyet ya. Sama aja, jadi kayak gini tuh ya. Apalagi tapi Anda tetap juga marah sebetulnya. Intinya kalau Anda marah berarti Anda sudah kena dengan kata-kata itu. Ingat, emang benar ada nggak kata-kata itu tajam? Emang benar Pak. Nyelkit, pedes Pak kata-katanya. Menusuk. Emang kata-kata bisa menusuk? Benar nggak? Ada nggak kata-kata menusuk? Iya ada tuh Pak. Ada kayak gitu. Ibu nih bahasa Indonesia. Kata-katanya buat dada sesek. Lu kata-kata bisa buat dada sesek dari mana urusannya? Benar nggak? Kata-kata nih baru kata. Ya. Jadi jangan terus akhirnya, berarti kakek nenekku, ibuku, anak-anakku, ya kan? Semuanya mau jangan. Inilah. Ya. Bisa nggak kata-kata babi, anjing, segala macam itu, Anda jangan kasih makna arti level apapun. Contohnya, babi itu kan cuma rangkaian huruf BAK, BIB, sudah. Jangan kasih makna, jangan kasih arti, jangan kasih level apapun, udah selesai. Anda nggak akan marah. Jangan babi itu kan binatang paling corok. Untung kan orang tua saya nggak pernah ngasih tahu saya babi, ngatain macam-macam. Anda semakin marah. Coba orang bully, ada maki-maki, anjing, babi ngepet, dia ketawa-ketawa. Kenapa coba?
matanya melengos, bibirnya melengos dikit aja, nah udah kasih arti sendiri. Oh berarti dia lagi nggak seneng nih. Oh berarti dia lagi, anak kasih arti sendiri. Padahal orang kan lagi, ya mungkin emang dia bibirnya bencong. Ya. Tapi Anda sudah memberi arti-arti buat Anda, itu Anda gak nyaman. Ingat, pada saat Anda marah, tersinggung, bad mood karena orang sahabat, itu jangan cari kambing hitam lagi. Stop, berhenti cari kambing hitam. Banyak orang gara-gara diputus cinta, putus pacar dan macamnya, akhirnya dia bunuh diri, gantung diri, pakai narkoba macam. Banyak kan? Yang akhirnya orang ngomongin gimana? Saya tuh gini, hancur gara-gara dia. Wah,